Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yoga Ardiansah. Saya dari kelas 2D Pendidikan Jasmani. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba memaparkan materi dari mata kuliah Teori Belajar Mengajar Motorik yang di dalamnya mengenai materi tentang strategi belajar mengajar gerak. Nah, baik, di sini yang pertama yaitu ada pengaturan urutan materi belajar. Nah, sebagaimana urutan materi belajar ini yaitu sebagai urutan penyajian yang berguna untuk menentukan urutan proses pembelajaran, terkhususnya mungkin proses pembelajaran geraknya. Nah, tanpa urutan yang tepat di sini, jika di antara beberapa materi pembelajaran menyampaikan hubungan yang bersifat prasyarat atau prerequest, mempunyai hubungan yang bersifat mempelajarinya. Nah, misalnya materi operasi bilangan, ya, dalam contoh kecilnya itu di sekolah misalnya peserta didik mempelajari materi operasi bilangan, penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nah, di situ terdapat beberapa materi yang peserta didik akan mengalami kesulitan jika salah satu materi pembelajarannya itu tidak tersampaikan terlebih dahulu, ya. Contohnya misalnya dalam proses belajar gerak. Nah, dari mulai misalnya saya akan mencontohkan salah satu cabang olahraga mengenai passing bawah dalam bola voli, ya. Nah, misalnya saat akan melakukan passing bawah dalam bola voli, sebelum kita melakukan dengan menggunakan bola. Nah, mungkin urutan materinya itu dari yang termudah dulu kemudian ke yang sulit. Nah, jadi urutan materi belajarnya itu benar-benar mengurut secara berurutan dari yang mudah ke yang sulit. Nah, karena kenapa ini sebagai salah satu penunjang proses pembelajaran terhadap peserta didik. Jadi sebelum melakukan passing bawah menggunakan bola itu harus menguasai teknik gerakannya terlebih dahulu. Nah, yang selanjutnya dalam materi pembelajaran ini yaitu ada beberapa pendekatan, ya. Pendekatan sebagaimana yang terdapat di sini, yaitu ada pendekatan prosedural, pendekatan hierarkis, dan pendekatan atau penentuan sumber belajar. Nah, yang selanjutnya di sini ada pengaturan waktu latihan. Nah, untuk anak-anak yang melakukan beberapa jenis olahraga yang berbeda, yaitu penting bagi orang tuanya untuk memperhatikan tanda-tanda bahwa mereka terlalu lelah atau cedera saat berolahraga. Nah, jumlah dan jenis aktivitas yang tepat untuk anak tergantung pada usia, minat, dan seberapa cocoknya anak tersebut terhadap olahraga yang digelutinya. Nah, berikut ini itu beberapa panduan olahraga anak yang memang bisa kita terapkan. Yang pertama ada target paling sedikit 60 menit sehari, ya. Nah, anak-anak usia 6 tahun ke atas itu harus dapat dilakukan di dalam rumah atau luar ruangan. Jika aktivitas ini itu dapat dilakukan di dalam ruangan atau luar ruangan, jika ini dianggap terlalu banyak, perlu diingat bahwa mereka tidak harus melakukan semuanya sekaligus. Nah, yang kedua ini ada serta 3 jenis latihan. Sama seperti orang dewasa, yaitu anak-anak membutuhkan berbagai jenis olahraga untuk tetap sehat, ya. Jadi sebagai penunjang kebugaran jasmani seorang anak, ya. Tetapi memang porsinya itu berbeda dengan orang yang dewasa. Yang pertama di sini ada aktivitas aerobik. Nah, atau jenis olahraga yang membuat jantung dan paru-paru itu memompa, ya. Jadi sedikitnya itu bisa berpengaruh terhadap kesehatan jantung dan paru-paru, ya, untuk memompa. Yang kedua yaitu penguatan otot. Nah, setiap 3 hari dalam seminggu itu anak-anak harus melatih otot mereka. Pada usia berapapun mereka dapat melakukan aktivitas yang menggunakan berat badan mereka sebagai tumpuan, ya. Nah, seperti senam, bermain tarik tambang, atau memanjat batu dan pohon.
Yang ketiga itu ada latihan atletik. Nah, seperti melompat dan berlari, setidaknya 3 dalam hal seminggu akan membantu mereka membangun tulang yang lebih kuat. Yang selanjutnya di sini memperhatikan kondisi seorang anak. Nah, sebagian besar anak-anak yang memang pandai mengetahui tingkat energi energi mereka sendiri ya. Ini jika anak-anak diizinkan untuk bergerak ketika tubuh memberi tahu mereka, tidak mungkin mereka akan bergerak terlalu banyak. Masalahnya itu menjadi lebih umum terjadi ketika anak-anak mulai mengikuti jadwal latihan suatu olahraga. Nah, yang ketiga di sini yaitu ada pengaturan lingkungan belajar. Nah, lingkungan belajar ini adalah sebagai dunia bermain mereka ya, baik dari dalam ruangan ya, atau misalnya di luar ruangan, indoor atau maupun outdoor. Nah, penataan lingkungan belajar ini merupakan penataan lingkungan fisik ya, baik di dalam maupun di luar ruangan. Penataan lingkungan termasuk seluruh aksesoris yang memang digunakan baik dalam maupun luar ruangan, seperti bentuk dan ukuran ruang, pola pemasangan lantai, misalnya warna dan hiasan dinding itu sebagaimana kondisi lingkungan yang memang harus menunjang dengan menyesuaikan dengan peserta didik. Nah, di sini persyaratan dalam memang menata lingkungan ini, misalnya di sini saya contohkan dalam belajar PAUD ya. Yang pertama itu ruang atau tempat yang digunakan untuk pembelajaran harus bisa menarik dan mengundang minat anak untuk bermain di tempat tersebut ya. Jadi sebagaimana yang telah saya tadi sampaikan, jadi penataan dalam ruangan atau lingkungan ya itu harus menyesuaikan sesuai dengan apa yang menunjang terhadap peserta didik tersebut ya. Nah, yang kedua, segala sesuatu dan setiap tempat harus mengandung unsur pendidikan dari warna, cahaya, tanaman, kamar mandi, dapur, pintu gerbang dan lain-lainnya. Jadi dibuat semenarik mungkin ya, sehingga peserta didik itu mampu berkeinginan untuk melakukan belajar dalam penataan lingkungan tersebut. Nah, yang ketiga itu aman, nyaman, dan sehat, itu sudah pasti. Yang keempat, memperkenalkan pada berbagai macam media termasuk bahan-bahan alam, bahan daur ulang, dan lain-lainnya. Nah, di sini yang terakhir itu ada metode mengajar. Nah, metode mengajar ini merupakan strategi yang memang digunakan atau sebagai alat untuk mencapai tujuan mengajar tersebut ya. Nah, pemilihan dan penentuan metode mengajar ini yang tepat memang akan mengakibatkan pencapaian tujuan mengajar secara efektif dan efisien ya. Tujuan belajar mengajar ini akan membutuhkan metode mengajar tertentu pula. Nah, dalam macam-macam mengajar ini, yaitu yang pertama ada metode pembelajaran konseptual atau metode ceramah. Nah, salah satu macam metode pembelajaran yang kerap memang digunakan adalah itu metode ceramah ya. Maksudnya metode ini diterapkan dengan cara berceramah atau menyampaikan informasi secara lisan kepada siswa. Nah, namun dari berbagai metode ini tidak semuanya memang mengandung hal-hal yang positif, tetapi ada kelebihan dan kelemahannya juga. Nah, di sini kekurangan konsep metode pembelajaran konseptual ini yaitu yang pertama, siswa menjadi pasif. Karena kenapa? Karena memang segala sesuatunya di peraturan dalam kelas siswa itu kurang aktif, karena dalam metode ceramah ini hanya seorang guru yang memang aktif dalam penyampaian materi. Yang kedua, proses belajar membosankan dan mengantuk. Tiga, terdapat unsur paksaan atau mendengarkan. Yang selanjutnya, siswa dengan gaya belajar visual akan bosan dan tidak dapat menerima informasi atau pengetahuan. Nah, kelebihannya itu mendorong siswa untuk menjadi lebih fokus. Guru dapat mengendalikan kelas secara penuh. Guru dapat menyampaikan pelajaran yang luas, dapat diikuti oleh jumlah anak didik yang banyak. Nah, yang kedua, ini ada metode pembelajaran diskusi. Metode pembelajaran diskusi ini merupakan metode pengajaran yang
erat hubungannya dengan belajar pemecahan masalah. Metode ini juga bisa dilakukan secara berkelompok atau diskusi kelompok ya. Metode diskusi ini adalah metode pembelajaran berbentuk tukar menukar informasi. Nah, dalam pembelajaran diskusi ini itu memang memiliki kelebihan ya, mengaruh terhadap rangsangan kreativitas anak didik dalam bentuk ide, gagasan, perkaryaan, dan terobosan baru dalam pemecahan masalah. Jadi lebih ke berpikir kritis untuk dalam pemecahan masalah. Juga bisa memperluas wawasan peserta didik. Nah, kelemahannya ini, kelemahan metode diskusi yaitu membutuhkan waktu yang memang cukup panjang ya, tidak dalam waktu yang singkat. Nah, peserta dapat mendapatkan informasi yang terbatas. Itu salah satu jadi kelemahan dari metode diskusi. Yang ketiga, metode pembelajaran tanya jawab. Nah, metode pembelajaran tanya jawab ini adalah metode mengajar yang memungkinkan terjadinya komunikasi langsung yang bersifat two-way traffic ya. Sebab pada saat yang terjadi dialog antara guru dan siswa. Nah, yang keempat, ini ada metode pembelajaran demonstrasi. Metode demonstrasi ini dan eksperimen merupakan metode mengajar yang sangat efektif. Karena kenapa? Sebab membantu para siswa untuk mencari jawaban dengan usaha sendiri berdasarkan fakta yang benar. Demonstrasi yang dimaksud ialah suatu metode mengajar yang memperlihatkan bagaimana proses terjadinya sesuatu, atau bagaimana proses terjadinya melakukan gerak itu seperti apa misalnya gitu. Nah, yang kelima itu metode pembelajaran eksperimen. Nah, metode pembelajaran eksperimen ini bukan sekedar metode mengajar, tetapi juga merupakan satu metode berpikir, sebab dalam eksperimen dapat menggunakan metode lainnya, dimulai dari menarik data sampai menarik kesimpulan ya. Nah, metode eksperimen ini yaitu cara penyajian pembelajarannya di mana siswa melakukan percobaan dengan mengalami dan membuktikan sendiri sesuatu yang dipelajari. Misalnya dalam salah satu gerak, guru hanya mempertanyakan misalnya bagaimana cara melakukan teknik dasar passing bawah. Nah, kemudian siswa tersebut melakukan percobaan seperti apa cara melakukan passing bawah tersebut. Nah, kemudian membuktikan sendiri sesuatu yang dipelajarinya apakah itu sudah benar atau tidak. Nah, yang selanjutnya, yang keenam, itu ada metode pembelajaran resitasi ya. Macam metode pembelajaran ini itu metode pembelajaran mengajar dengan siswa diharuskan membuat resume tentang materi yang disampaikan guru. Jadi setelah kita mempelajari, kemudian siswa itu harus membuat sedikit rangkuman atau sedikit resume yang apa yang telah dipelajari misalnya hari ini. Yang ketujuh, metode pembelajaran karya wisata. Nah, macam metode pembelajaran ini juga kerap digunakan adalah metode pembelajaran karya wisata. Karena memang metode ini itu di sini berarti Di sini berarti kunjungan di luar kelas. Jadi karya wisata di atas mengambil tempat yang memang jauh dari sekolah dan tidak memerlukan waktu yang lama. Nah, baik. Setelah pemaparan tadi di atas seperti itu, nah di sini dapat saya simpulkan bahwa strategi belajar mengajar itu tidak hanya terbatas pada prosedur kegiatan saja, melainkan juga termasuk di dalamnya materi atau paket pengajarannya. Strategi belajar mengajar ini terdiri atas semua komponen materi pengajaran dan prosedur yang akan digunakan untuk membantu siswa mencapai tujuan pengajaran tertentu ya. Dengan kata lain, strategi belajar mengajar juga merupakan pemilihan jenis latihan tertentu ya yang cocok dengan tujuan yang akan dicapai. Mungkin cukup sekian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.